Halo, nama saya Resila Ceril. Di sini saya akan pertama kali menjelaskan mengenai isi materi dari presentasi kami. Kasus yang kelompok kami angkat adalah kasus yang terjadi oleh PT KAI Komuter Line Indonesia. Pada Juni 2021 lalu, media sosial sempat ramai dengan kasus public relations yang menangani Twitter PT KAI Komuter Line. Oknum yang merespon laporan pelecehan seksual tersebut terkesan tidak memperhatikan hak-hak pihak lain serta tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain. Terlihat tidak memperhatikan harga diri seseorang dan kepentingan umum. Tindakannya tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dengan keamanan dan kenyamanan halayaknya, sehingga telah melanggar kode etik dari public relations. Halo, nama saya Resila Ceril. Di sini saya akan pertama kali menjelaskan mengenai isi materi dari presentasi kami. Kasus yang kelompok kami angkat adalah kasus yang terjadi oleh PT KAI Komuter Line Indonesia. Pada Juni 2021 lalu, media sosial sempat ramai dengan kasus public relations yang menangani Twitter PT KAI Komuter Line. Oknum yang merespon laporan pelecehan seksual tersebut terkesan tidak memperhatikan hak-hak pihak lain serta tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain. Terlihat tidak memperhatikan harga diri seseorang dan kepentingan umum. Tindakannya tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dengan keamanan dan kenyamanan halayaknya, sehingga telah melanggar kode etik dari public relations. Mempersiapkan pusat pers. Perusahaan akan memiliki kesempatan untuk menceritakan kisahnya sendiri sekali atau dua kali sehari dan untuk memperbaiki kesalahan informasi yang diambil oleh wartawan. Dalam kasus ini, PT KCI tidak melakukan atau menyelenggarakan sebuah konferensi pers, dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan berskala yang cukup besar. Walaupun begitu, pihak PT KCI langsung bertindak untuk memberi konsekuensi dan sanksi kepada admin yang memberi tanggapan kurang beretika tersebut, dan langsung mengkonfirmasi insiden yang terjadi kepada media. Mengelola konferensi pers. Yang terbaik adalah mengatur wawancara televisi 1-1 setelah konferensi. Walaupun tidak diadakan konferensi pers, pihak PT KCI tidak menurunkan kesiagaannya terhadap media. Ketika terjadinya insiden tersebut dan menjadi viral dengan cepat, pihak PT KCI segera mengumpulkan bukti dan informasi terkait agar dapat dengan cepat disampaikan ke khalayak publik dan media. Nama saya Arawina Nur Salsabila dengan nomor hadir 7 dari kelas A. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai subbab berikutnya. Berurusan dengan wawancara televisi. Pelatihan juru bicara di televisi sangat penting untuk mengatasi situasi krisis. Dengan mengajarkan teknik dan memberi keyakinan, juga untuk menemukan siapa yang baik dan siapa yang tidak. Berikut ini adalah tips dasar dalam berurusan dengan wawancara televisi. Di antaranya yaitu, berlatihlah wawancara sebelumnya. Tidak pernah berspekulasi tentang penyebab insiden. Antisipasi kemungkinan pertanyaan terburuk dan merancang jawaban yang cocok. Memberi pujian tindakan dari badan-badan pihak ketiga, seperti polisi, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Serta jangan pernah menyalahkan perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga. Melalui sikap profesionalitasnya, Ane Purba dengan rinci menginformasikan pihak media mengenai apa yang terjadi. Namun, tentu saja dengan tidak mengatakan hal yang bisa membahayakan citra dari perusahaan. Mengatasi ratusan panggilan telepon. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki pengaturan yang lebih rumit untuk menangani panggilan telepon yang masuk dari media dan kerabat karyawan. Karena tidak ada perusahaan, apapun industrinya, yang memiliki departemen hubungan publik atau sumber daya manusia dengan orang-orang yang cukup untuk mengatasi tekanan. Setelah terjadinya insiden merugikan tersebut, tentu saja banyak panggilan masuk ke pihak PT KAI Komuter Line yang mengakibatkan kericuhan dalam internal. Selain kericuhan internal, pihak PT KAI Komuter Line juga dihadapi dengan beberapa media yang menghubungi meminta konfirmasi tentang apa yang terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Bukan hanya sekali atau dua kali, media menghubungi pihak PT KAI Komuter Line selama yang mereka bisa. Hingga akhirnya pihak PT KAI Komuter Line bersedia memberikan pernyataan konfirmasi mengenai apa yang terjadi ke media.
Menanggapi panggilan dari kerabat, sebuah krisis tidak akan ada jika tidak adanya sumber yang memicunya. Kasus yang dihadapi PT KAI Komuter Line tidak akan ada jika orang yang terkait tidak secara sembarang memberi tanggapan. Terlebih apa yang ditanggapi merupakan sesuatu yang sensitif dan bisa memancing amarah halayak. Melihat PT KAI Komuter Line yang dengan tegas memberi sanksi serta konsekuensi secara hukum atau berdasarkan aturan perusahaan kepada pelaku, pasti membuat kerabat dari admin tersebut khawatir dengan keadaannya. Karena situasi yang menghangat di media sosial, khususnya Twitter, sejak kasus tersebut diketahui banyak orang. Baik, saya Anggita Dewati Putri nomor hadir 06 akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Studi kasus kesalahan informasi tentang kematian pertambangan di Virginia. Dalam krisis, tidak ada informasi lebih penting daripada informasi yang benar untuk pihak keluarga korban. Insiden yang terjadi pada tahun 2006 di Tambang Sango, Virginia Barat, membuat banyak surat kabar yang memuat berita utama dari laporan para penambang yang selamat mendapatkan kritik. Banyak pakar mengkritik surat kabar dari Amerika Serikat karena tidak menunggu konfirmasi resmi lebih lanjut bahwa korban dari insiden tersebut telah selamat. Pada kasus yang dibahas dalam buku ini, memiliki beberapa kemiripan dengan kasus yang terjadi oleh PT KCI. Perusahaan sama-sama menjawab komplain dari pengguna jasa dengan cara yang ambigu atau tidak sesuai dengan kode etik dari seorang public relation. Akhirnya, hal ini memicu kesalahpahaman dan menyebabkan miskomunikasi antara pihak perusahaan dan para pengguna jasa. Insiden ini juga dimuat oleh banyak surat kabar daring yang tentu saja membuat citra dari perusahaan PT KCI jadi bermasalah. Banyak pihak yang menuntut PT KCI untuk memberikan penyelesaian masalah. Setelah itu, langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan adalah menghubungi korban yang terkait dan meminta maaf atas kelalaian yang dibuat. Selanjutnya, rilis berita. Rilis berita merupakan alat komunikasi utama dalam situasi krisis. Hal ini memberikan penjelasan resmi perusahaan tentang apa yang tengah terjadi dan dapat digunakan untuk mengungkapkan kutipan dari manajemen senior tentang bagaimana pendapatnya mengenai suatu situasi krisis. Setelah melakukan beberapa langkah seperti minta maaf pada korban secara langsung, PT KCI juga melakukan rilis berita untuk memberikan informasi terbaru pada halayak mengenai perkembangan dari kasus ini. Hal ini disampaikan oleh senior atau atasan PT KCI, Ane Purba, Vice President Corporate Secretary, di berbagai platform berita daring. Ia memberikan penjelasan mengenai tahap penyelesaian yang dilakukan pada halayak luas, khususnya para pengguna jasa kereta komuter lain. Bahwa pihaknya telah memberikan sanksi pada admin yang membahas pengaduan tidak sesuai kode etik public relation. Selain itu, pihak perusahaan juga akan membantu memberikan barang bukti yang diperlukan oleh korban untuk melaporkan pelaku pelecehan seksual di LKA 1452 tujuan Cikarang. Selanjutnya, memberikan informasi kepada karyawan. Para karyawan seharusnya tidak mempelajari informasi baru melalui media. Selain itu, harus ada kebijakan yang menjelaskan bahwa bukan peran karyawan untuk berbicara kepada media mengenai insiden yang tengah terjadi. Melakukan briefing kepada karyawan sebelum kasus semakin melebar tentu saja adalah langkah awal yang paling penting dilakukan oleh pihak perusahaan apabila mengalami suatu krisis. Karyawan perlu mengetahui krisis yang terjadi pada perusahaan dan langkah yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan oleh pihak PT KCI merupakan salah satu cara perusahaan untuk memberikan informasi mengenai insiden yang tengah terjadi pada karyawan, dan juga sebagai bentuk pencegahan adanya pengulangan insiden. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Haura Deveza Amreli, nomor hadir 15 dari kelas A, kelompok P15. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya menggunakan website. Pihak PT KCI tidak menggunakan website untuk mengkonfirmasi atau memberikan informasi mengenai isu terkait. Namun, adanya kekeliruan dalam menjawab pengaduan di Twitter menyebabkan PT KCI mendapatkan banyak kritik dan memilih menyelesaikannya di media sosial tersebut. Sehingga informasi lebih banyak disampaikan melalui media sosial Twitter. PT KCI langsung melakukan pengecekan yang disampaikan oleh sang pengadu dan menghubungi korban untuk menyampaikan permohonan maaf atas pelecehan yang terjadi. Peran layanan darurat. Apabila perusahaan mengalami suatu insiden tidak menyenangkan, mereka dapat melaporkan pada pihak berwajib. Tidak hanya
pihak internal, tetapi pihak eksternal saat menggunakan jasa perusahaan terlibat insiden, maka perusahaan bertanggung jawab atas keamanan penggunanya. Hal ini diterapkan oleh pihak PT KCI yang melibatkan pihak berwajib serta memberikan pendampingan selama proses pelaporan dilakukan dan terus melakukan kontak dengan korban. PT KCI berjanji untuk melengkapi bukti yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah setelah berakhir. Adanya keteledoran dalam memberikan tanggapan oleh KCI komuter lain di media sosial Twitter membuat pihak perusahaan harus mengevaluasi kinerja dari para karyawan. Perusahaan perlu mengatur ulang kehidupan organisasinya sehingga dapat membangun reputasi kepedulian secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi insiden berulang. Selain itu, perusahaan juga melakukan pembenahan pada karyawan dengan memberikan pembinaan yang tepat. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.